Penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso resmi melantik Badan Pengurus Ikatan Mahasiswa Maibrat se-Sorong Raya Masa Bakti 2023 hingga 2026. Yan Pitmoso berharap kiranya dengan wadah perkumpulan mahasiswa Maibrat Sorong Raya ini semakin memberikan pencerahan dan pembentukan karakter kepemimpinan bagi setiap anggota, sehingga substansi dari hadirnya perkumpulan ini benar-benar berdampak positif. 7 Juli 2023 dimulai. Dan rapat kerja dua Badan Pengurus Ikatan Mahasiswa Maibrat Sorong Raya Masa Bakti 2023-2025 dilakukan pada tanggal Juli 2023. Tema bangkit bersama mahasiswa Maibrat Sorong Raya Nehafsau Bonoksau membangun Papua Barat Daya yang bersinergitas. 4. Keuangan. Adapun keuangan yang kami panitia dapatkan adalah 1. Tawar jasa. Pertama, basar pertama berupa dada tuna dan ayam wong solo sebesar Rp1.400.000. Juli 2023, tempat di kantor LMA Malamui. Saya Yan Pitmoso, PJ Bupati Sorong, atas nama dan mewakili pejabat Wali Kota Sorong, pejabat Bupati Maibrat Tamrau Sorong Selatan, tentunya juga Gubernur Papua Barat Daya yang disaksikan oleh Ketua dan pengurus sesepuh senior dan kita semua. Dengan resmi saya menabur TIFA ini sebanyak 5 kali 5 Pancasila sebagai tanda pembukaan kegiatan rapat kerja kedua Ikatan Mahasiswa Maibrat se-Sorong Raya Provinsi Papua Barat Daya Masa Bakti 2023-2025. Untuk menyatakan dan dukungan doa kepada adik-adik semua supaya di masa kepemimpinan adik-adik ini dan dalam kepengurusan ini ya melibatkan Tuhan dan selalu takut Tuhan dan memiliki karakter-karakter Kristus di dalam leadership kita untuk memimpin menakodai organisasi ini supaya ya hari ini dan ke depan organisasi ini bisa dapat mengabdikan diri dan mengkaryakan sesuatu untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Jadi pada kesempatan ini saya mewakili teman saya PJ Wali Kota Sorong dan Maibrat ingin menyampaikan beberapa pandangan dan nasihat. Hari ini kami telah mendengar ya sambutan dari adik ketua bahwa organisasi wadah ini dibentuk bukan karena kepentingan, tapi semata-mata karena kebutuhan. Kita harus garis bawah ini. Oleh karena itu, pelantikan hari ini mengandung tanggung jawab yang besar. Dan hari ini dan besok, adik ketua dan semua adik-adik pengurus duduk, pikir, bincang apa yang nanti dan akan dikerjakan, dilaksanakan di dalam wadah keperhimpunan pemuda atau mahasiswa Maibrat se-Sorong Raya untuk masa bakti 3 tahun ke depan. Memang kalau dalam surat keputusan tadi itu jumlahnya cukup banyak, tapi tradisi kebiasaan buruk dalam catatan kepengurusan di berbagai organisasi itu pengurus banyak, tetapi orang yang aktif dan bekerja itu hanya cuma sedikit, ya. Tapi saya berharap wadah ini menjadi pemersatu perekat seluruh potensi mahasiswa orang Maibrat se-Sorong Raya Provinsi Papua Barat Daya.
Saya mau absen dulu. Mahasiswa dari IDIM coba angkat tangan. Saya hitung jumlahnya. Cici, loro, telu, papa, apa lagi? Nggak banyak lah, sampai 20 nih. Oke. Mahasiswa dari Ayamaru. Iya. Setengah dari cukup. Mahasiswa dari Aifan. Ya, cukup. Dari mahasiswa dari Mare. Iya. Berarti yang lain ini bukan mahasiswa. Maha itu artinya maha tahu, maha mengetahui, maha semua-semuanya. Kami yang duduk hari ini, sesepuh, senior, yang sudah pensiun, yang purna tugas, yang sedang dan akan, yang hari ini ada di berbagai level politik maupun birokrasi, pemerintahan dan wiraswasta dan lain sebagainya. Kami pernah menjalani proses ini. Kami selama dulu kami ada dalam sistem kaderisasi ini. Jadi kalau dulu kita yang kuliah di Jayapura, kuliah di Manado, kuliah di Jawa Timur, Jawa Barat, di Jakarta, itu selalu kita bentuk ada ikatan namanya Ikatan Maibrat. Tapi juga ada sub-sub ikatan mahasiswa yang dibentuk. Sampai pada persaingan yang Anu Beta Tubat itu memberi spirit untuk membangun asrama kedaerahan yang kampung-kampung itu. Jadi kalau macam saya dari Kampung Jitmau, asrama mahasiswa pelajar Worot di Jayapura, Kamboya di Jayapura, ya. Sampai sekarang jadi besar namanya Yumases. Ada asrama Mapura, ada asrama Fategomi, ada asrama Naifat. Itu. Dulu ada asrama mahasiswa yang juga dibangun oleh Pemda. Sekarang ini ada satu mes yang besar itu. Mes itu sama dengan kalau saya samakan macam di Lukinio di Jepang. Itu mes asrama Yumases. Iya. Jadi itu. Hal yang berikut, organisasi ini harus hadir dalam kebutuhan hari ini dan kebutuhan yang akan datang. Jangan membentuk wadah ini hanya sebuah seremoni atau membentuk wadah ini hanya biasa-biasa saja. Lalu masa bakti kepengurusan selesai terus regenerasi atau konsolidasi lagi, ya, rekonsiliasi lagi. Itu tidak boleh. 3 tahun ini harus membangun kapasitas, kemampuan pengurus hari ini dengan program-program yang harus melihat kebutuhan hari ini dan kebutuhan yang akan datang. Ya, kemarin saya bicara di beberapa organisasi kemasyarakatan pemuda OKP, baik dari GMKI, GMNI, dan termasuk ikatan hari ini. Segera kamu bangun satu program kemitraan dengan pemerintah, ya, pemerintah Kabupaten Maibrat tentunya, pemerintah Kota Sorong, ya, ataupun juga Kabupaten Sorong, Kota Sorong, tapi juga pemerintah Provinsi Papua Daya. Dan juga ada balai latihan kerja untuk bagaimana mahasiswa yang hari ini harus dikasih pelatihan khusus di Belka. Ya. Yang kedua, bikin itu kursus-kursus kerjasama dengan lembaga kursus bahasa Inggris, kursus komputer, kursus kewirausahaan. Ini harus dilakukan hari ini supaya menjadi life skill kita, keterampilan yang kita miliki hari ini untuk bisa diterima di dunia kerja. Jadi jangan hari ini berharap kita selesai sarjana, berharap hanya bisa jadi pegawai negeri, itu tidak boleh. Ya, kita punya potensi peluang hari ini banyak. Tinggal kita bagaimana dengan kita sendiri mengambil keputusan dan pilihan untuk membangun visi diri kita, visi pribadi kita untuk bagaimana melihat peluang ini, kesempatan ini menjadi peluang yang harus kita manfaatkan untuk bergerak di semua sektor. Karena hari ini kita semua pegawai ini
khusus untuk anak-anak mahasiswa sarjana orang Maibrat ini hanya semua mau jadi pegawai negeri. Itu fakta, gitu. Hal yang berikut, saya berharap, kakak berharap, generasi hari ini selalu kritis di dalam perspektif melihat dinamika dan perkembangan hari ini, termasuk politik, pemerintahan, hukum, dan ekonomi. Dan generasi hari ini selalu dalam sikapnya, dalam pandangannya selalu memberikan penilaian dan selalu menjustifikasi dan mengatakan pemimpin-pemimpin senior-senior kita, orang Maibrat dan orang Papua itu gagal. Hari ini saya mengatakan tidak boleh ada generasi hari ini mengatakan itu. Tapi kamu harus belajar dari pengalaman mereka dan bagaimana melihat potensi yang Anda miliki hari ini dan bagaimana menatap hari esok. Gitu. Tidak boleh pandai selalu dalam membangun narasi untuk menjustifikasi sesenior-senior kita, pemimpin-pemimpin kita yang sebelumnya di dalam berbagai level, baik pejabat, baik di pemerintahan sebagai wali kota, bupati, DPR dan lain sebagainya. Itu tidak boleh kita selalu pandai menilai dan menjustifikasi mereka. Karena tidak ada pemimpin satu orang pun yang selalu dianggap benar, karena kita adalah manusia sejatinya yang memiliki dua sisi, kelebihan dan kekurangan, kelemahan. Nah, kalaupun ada kelemahan dari kakak kita, orang tua kita, belajar dari pengalaman itu, kita benar hari ini untuk lakukan yang terbaik untuk hari yang akan datang. Saya mau kasih tahu, generasi kita Maibrat setelah kakak orang kita yang di atas kita, ke bawah ini kita terjadi degradasi dan krisis kepemimpinan untuk orang A3 hari ini. Tapi hari ini saya mau kasih tahu, itu menurut pandangan. Tapi fakta hari ini, generasi A3 ini tumbuh, kembang dan memiliki kapasitas yang sangat luar biasa hari ini. Tinggal bagaimana kita menata diri kita hari ini dengan menangkap sinyal masa depan untuk membangun diri hari ini untuk kita menggapai masa depan itu. Siapa bilang kita orang A3 tidak bisa? Nubuatan Rasul Ruben Rumbiak bilang, kamu generasi A3 ini adalah generasi pemimpin pembangun di tanah dunia. Nah, oleh karena itu, hari ini saya beri pandangan dan nasihat. Kata kunci masa depan untuk kita meraih kesuksesan itu, fondasi dasarnya adalah jaga dan pelihara 4 hukum teofani. Itu harus menjadi panduan hidup adik-adik. Kalau sekolah sedikit pintar tahu, jangan bikin diri inti, jangan terlalu sombong, jangan meremehkan orang lain, dan jangan merendahkan orang lain. Ketika kita berdiri di atas gunung dan puncak melihat orang lain terlalu kecil di bawah, dalam pandangan kita untuk melihat dari jarak, sebaliknya juga orang melihat kita dari bawah itu sama hal, dengan perspektif yang sama. Sehingga generasi hari ini tidak boleh melihat catatan sejarah perjalanan masa lalu yang buruk, lalu selalu pandai menunjuk dengan 5 jari, 1 jari ke sana dan 4 jari kembali ke kita. Ya, saya mau kasih tahu, Otsus ini hadir juga karena lahir dari pemikiran-pemikiran pemimpin-pemimpin orang A3. Pemekaran DOB yang terjadi di tanah Papua dulu Kabupaten Sorong dan melahirkan 5 kabupaten kota, itu juga lahir dari pemimpin-pemimpin hebat orang A3 yang kita punya. Dan Papua Barat Daya yang hari ini ada
itu terjatuh dari langit. Itu perjuangan yang panjang, itu energi yang besar yang disumbangsi oleh pemimpin-pemimpin kita orang A3 dan tokoh-tokoh masyarakat kita semua. Tentunya saudara kita yang lain juga dari suku-suku lain terlibat di dalam tim perjuangan pemekaran DOB Papua Barat Daya. Jadi saya berharap di dalam konteks lain kita boleh bangga, tapi di konteks yang sisi yang lain kita juga bangga sesama orang Papua. Sebagai saudara-saudara kita non asli Papua, kita adalah bagian dari kebinekaan miniatur Indonesia itu untuk Papua Barat Daya hari ini. Oleh karena itu saya berharap Papua Barat Daya sudah ada, mata air sudah dekat. Ya. Belajar hari ini yang sudah sarjana, yang sekarang sudah pulang tinggal di rumah dengan orang tua, itu jangan bawa jasa taruh di bawah bantal. Taruh di lemari baru apit dengan pakaian-pakaian. Ijazah ini hari ini dan ke depan tidak akan menjadi jaminan. Tambah lagi 2 lembar kertas. Kau harus punya sertifikat. Apakah mau jadi pelatihan komputer kah, kepemimpinan kah, atau pelatihan lain-lain, supaya itu akan membekali kita. Karena kita begitu kita kerja di dunia kerja itu butuh orang yang punya life skill, kemampuan, keahlian yang kita miliki. Nah, jadi ini yang saya berharap, karena nanti om bikin raker. Hari ini kan kita terang kasih materi, jadi saya kasih materi sekalian. Bisa toh? Oke. Saya minta maaf karena kegiatan yang dilaksanakan hari ini pelantikan dengan raker ini, saya sebagai sesepuh orang A3 tidak pernah didatangi. Betul toh? Ketua, pernah ada ketemu? Tapi itu bicaranya konteks yang lain toh? Bicara kampung, tidak bicara Maibrat toh? Yang saya dengar hanya waktu itu bicara kampung atau Maibrat? Di waktu di Hotel Aimas? Oh, itu berarti pendengaran saya yang salah. Atau mungkin sikon yang tidak pas ya. Kakak minta maaf. Saya kasih tahu bahwa selama saya ada di sini menjadi PJ dan bahkan nanti pun saya jadi apa saja, kamu bikin kegiatan dimanapun saya akan datang. Apakah sebagai PJ Bupati, apakah sebagai kepala dinas apa, apakah jadi sekda, saya pasti akan datang. Iya kan bilang amin. Karena jadi bupati, jadi gubernur, jadi sekda kan manusia, bukan siapa-siapa. Saya mau kasih tahu, saya pakai Garuda hari ini banyak orang tidak percaya. Bahkan yang tua dari saya juga tidak percaya. Tapi jalan hidup seseorang Tuhan merangkai begitu indah. Dan saya mau kasih tahu, generasi hari ini harus investasi dirimu dengan baik. Karena kita akan menjadi role model dari kepemimpinan generasi di atas, dan kita akan lanjutkan untuk mewariskan generasi bawah untuk ke depan. Dan nanti kalau Tuhan berkehendak misalnya besok Papua Barat Daya dan kabupaten kota mungkin misalnya tompun senior-senior lain maju, ya sudah nanti sampai pada waktunya mereka sampai di situ. Iya toh? Siapa yang melanjutkan? Yang duduk hari ini di ruangan ini. Ada masa, ada pemimpin, ada masanya. Maka tadi saya bilang, jangan pandai menilai abang-abang kita dan orang-orang tua kita, tapi jadikan mereka sebagai tokoh, pemimpin yang kita belajar untuk ambil yang positif dari mereka, untuk kita bangun diri, untuk kita menggapai masa depan kita. Karena suatu ketika kita akan jadi pemimpin juga di dalam level di atas, kita juga orang akan memberikan sorotan mata dan menilai setiap langkah dan gaya kepemimpinan kita dalam berkarya dan mengabdi. Itu hukum. Jadi kalau kau hari ini kritis-kritisi orang, marah-marah orang, bicara orang di koran, di media, kau tunggu nanti waktu itu kalau kau jadi pemimpin, orang akan babat kau lagi. Dan itu yang harus diingat itu. Gitu. Jadi ini hanya kakak kasih pandangan seperti itu. Yang berikut, kamu jadi pengurus hari ini,
dan bikin kegiatan apa, kamu harus punya percaya diri, pede. Jangan jalan malu-malu, lipat-lipat tangan, lipat babari. Kamu mahasiswa hari ini generasi milenial yang punya kemampuan dan punya fasilitas yang begitu memadai, yang tersedia cukup lengkap. Ketimbang yang dulu saya belajar dengan liling, ketimbang yang dulu saya ketik dengan mesin ketik, beda dengan generasi hari ini. Kamu harus lebih hebat dari generasi kami. Kalau mau hebat, harus belajar hari ini. Satu sifat karakter yang dimiliki oleh kita orang ketiga adalah selalu menganggap remeh rendah orang lain. Itu harus dibuang jauh-jauh dari diri kita. Yang kedua, karakter kesombongan. Jadi kalau punya apa sedikit itu jalan juga lalat juga jatuh. Biasa saja. Ya. Jabatan, uang, harta ini tidak akan abadi. Yang mengabadi itu yang mengharumkan hanya nama baik. Karakter dirimu yang membuat orang lain itu bersimpati dan empati dengan kamu. Iya toh? Itu aja. Jadi ini bukan sambutan lagi, ini sudah arahan. Nah, jadi saya harap Ramanes punya Manes, bobot semua ini kamu bangun diri baik-baik. Yang berikut, kamu harus bikin seminar, kaji melihat ke belakang. Kenapa hari ini saya dan teman-teman ini hanya dapat anak 2-3 saja? Kandungan perempuan berarti memang hanya sampai 2. 2 yang kami dapat tidak bayar, yang harga yang kami bayar. Betul toh? Harga ini sepakai dolar lagi. Baru kamu hanya kasih 2 saja itu. Saya terbicara lain, saya ini saja. Iya kan? Gitu. Jadi saya berharap kamu dan perempuan-perempuan ini jaga diri baik-baik, jaga kemuliaan dirimu baik-baik. Dan sama seperti nenek kita atau tete kita yang dapat ketoran sampai 5, 6, 7, 8, 9 itu. Iya kan? Tapi kamu orang yang hari ini muda-muda saja, baru 1 hari saja jam 12 malam dapat begitu rasa, cenginnya bukan main. Malam itu juga perintah pacar pergi naik mangga di Sauka sana. Yang kedua, 9 bulan itu kosnya paling besar. Kalau dibandingkan dengan saya yang dulu lahir dan taruh di para-para bikin kebun, semut gigit lah, lalat hinggap lah, itu tidak ada kos. Tapi bisa hari ini beri begini, terlalu begitu tampil bagus, ganteng lagi, otak bagus lagi. Iya dong? Ya ini maksudnya kasih kisi-kisi begitu. Gitu. Yang berikut, kalau begitu sudah mulai tahu generasi emas A3 yang akan datang, itu tergantung sel reproduksi kita. Jadi kebutuhan gizi itu harus perhatikan. Jangan makan sembarang, es cendol lah, es inilah, bakso inilah, kue inilah, itu kamu berhenti sudah stop jajan. Ya ini nasihat ini. Ya karena jadi bapak atau jadi harus kasih nasihat kamu semua. Saya pikir ini waktunya saya bicara sudah. Jadi nanti pun mungkin ya acara-acara lain mungkin acaranya agendanya beda-beda lagi. Jadi ini yang saya harap, kamu yang perempuan-perempuan punya berat ini, kamu harus jaga. Terus yang berikut, kalau sudah hitung pas, teman, sahabat, pacar, calon, toh? Ya sudah, kalau dia sudah semester 6, bicara baik-baik. Jangan kasih putus di semester 3. Tapi tidak apa-apa kalau kamu bertanggung jawab. Karena kalau dulu di zaman kita ini kan kalau dari Jayapura itu sarjana kangkung. Memang orang tua tinggal sana sekolah, tapi kadang-kadang karena tahun sebab ketemu tinggal di rumah sama-sama, ya harus bikin kolam kangkung di AB Pantai, bikin kolam kangkung di Jotefa sana.
Harus Bapak pergi jual pagi-pagi. Tapi kadang kami juga minder dari mereka yang sudah kawin duluan, walaupun kuliah. Tapi begitu kami selesai sarjana, 3-4 tahun juga belum kawin-kawin. Mereka yang masih kuliah semester 2, sekarang mereka anak sudah sarjana, sudah kerja lagi. Kami baru mau masuk ke SMA. Itu bedanya sedikit di situ. Jadi tinggal caranya saja, kamu atur bagaimana. Iya ya? Oke, jadi itu yang berikut. Kegiatan-kegiatan hari-hari yang terkait dengan acara begini. Kenapa kamu malu gunakan pakaian Bu Irim dan pakaian kain adat itu? Kamu pakai pakaian-pakaian berat, bikin kemeja kah, jaket kah, kaos kah, bikin. Itu identitas kita, identitas kamu. Kita harus bikin. Ya, itu. Jadi ini saya harap ke depan yang berikut, besok kalau sudah sarjana, sudah mahasiswa semester 5 ya 6 sarjana, jangan pegang tas-tas colak lagi berkasih masuk buku tesis lah, buku makalah lah, buku baca lah. Kamu pakai kain itu, noken itu apa ini namanya? Keren mawian itu. Atau tas-tas yang lain untuk kasih masuk kamu barang-barang. Itu identitas. Gitu. Ya, jadi itu yang saya pesan. Yang berikut, ya saya kalau tahu kemarin kalau begini kamu bicara, saya kasih pindah kamu bikin kegiatan di Hotel Aima sana. Pak duduk baik-baik dalam ruang terbuka semuanya, tapi sudah kamu juga kasih masukan untuk kiper di sini, jadi mantap. Ya, jadi itu yang berikut, bangun ikatan ini tidak boleh eksklusif, hanya ikatan mahasiswa Maibrat saja. Kamu harus dengan ikatan mahasiswa Tehid, mahasiswa Sorong Selatan, mahasiswa Tamro, mahasiswa Malamoy, mahasiswa Biak, mahasiswa Serui, mahasiswa Jayapura, Tabi, ya semua ya, Toraja dan lain sebagainya harus kamu bangun. Kalau bisa ada waktu untuk kamu pertemuan, bikin ikatan pertemuan di manakah, dudukkah, diskusikah begitu. Ya, luar biasa ada ketua tadi saya sudah duduk, saya lihat-lihat. Dulu saya masih mahasiswa tuh berdiri juga antara kaku mau kasih mic bicara juga, tapi ini sudah berdiri bicaranya sangat luar biasa sekali. Dulu kalau masih sekolah juga pendeta Uraicana itu kedua kan satu angkatan sekolah sama-sama. Tapi karena itu bapak adik jadi dia kan pendeta, jadi dia siswa juga tapi dia jadi pendeta untuk kami. Setahu ABT itu sekolah situ, jadi setiap hari Jumat tuh ibadah, jadi dia yang harus melayani. Padahal siswa juga ini. Nah, sekarang di sekolah pendeta terus melayani di Batam sampai sekian tahun, baru kemarin 7-8 tahun baru beliau pindah ke sini untuk melayani di sini. Ya jadi mungkin ini yang saya sampaikan. Saya harap programnya nanti kalau adik-adik dong bikin jangan terlalu banyak-banyak. Bikin saya 3K, 2K. Ini sudah setengah semester tuh. Bikin saya 2K begitu. Baru nanti bikin yang 2 tahun lagi kah, 3 tahun lagi bahas satu-satu. Jangan pernah sungkan, malu-malu. Yang jadi pejabat di provinsi ini atau di Kota Sorong ataupun di Maibrat, kau masuk nggak pakai perasaan, tabrak saja. Dia mau marah ke apa kan, dia mau naik kasih turun kaca, naik mobil kasih naik kaca, toki dia punya kaca itu. Iya. Kalau sampai pernah dia tidak pernah memberi perhatian untuk kamu, kamu bikin deklarasi saja mengaku dia bukan anak Maibrat. Iya kan? Gitu. Masa kamu bikin kegiatan begini saya itu susah banget. Hitung pejabat satu Maibrat satu provinsi ini taruh buang di Kalitaputar sana mungkin terapung sampai di atas. Iya dok. Tapi kok hanya memberi perhatian untuk kalian susah. Satu kali kamu demo orang ya, termasuk saya juga kalau kamu demo. Iya. Macam itu tidak pernah jadi mahasiswa kah? Iya dok. Saya mau kasih tahu adik orang. Saya ini sudah pernah kerja jadi kondektur dari Kampung Baru sampai di Remu. Tawar diri pikul barang di Pasar Remu. Tenaga bongkar muat di pelabuhan. Bongkar ikan tuna di usaha mina. Jaga tenis di lapangan hoki. Ini semua pekerjaan saya kerja. Pagi-pagi jam 5 saya sudah ke kilo 10. Ke dalam sana. Ya ambil kasbi, ambil pisang, datang pikul-pikul sampai di kilo 10 lampu merah itu.
tunggu mobil kelas aman di situ. Baru pergi jual di pasar, dapat uang 5.000, 3.000 pulang karena nanti bayar taksi, bayar segala macam. Kuliah pun tidak berhenti penderitaan itu. Harus kerja untuk bangunan-bangunan yang ada di Jayapura kota yang hari ini megah itu, campur bahan bangunan. Kerja di situ aduk semen, pasir segala macam. Gitu. Sampai kuliah sampai selesai juga. Perempuan berdiri di depan kamar pun saya minta maaf. Saya belum bisa menyatakan cinta. Tunggu sampai saya kerja baru saya nyatakan cinta. Gitu. Ya, jadi sampai selesai. Jadi itu yang saya hanya beri motivasi, pandangan untuk adik-adik dan juga ya dorongan motivasi untuk adik-adik. Ini mudah-mudahan saya sudah jadi anggota DPR ini. Kemboya bersaudara ini ya, Roy dengan Ebri dan adik-adik yang lain sudah anggota DPR di kabupaten kota segala macam, semua bagus. Kepala dinas yang duduk sana masih muda-muda, kepala dinas. Ini adik masih di bawah saya, kuliah itu masih di bawah saya, tapi jadi kepala dinas duluan lewat saya. Gitu. Jadi luar biasa hari ini. Jadi itu yang kakak sampaikan. Ya hari ini kamu bikin kegiatan berapa hari ya? Ketua? Sebentar ini? Sampai besok? Setelah ini sampai malam? Kamu bikin barang apa terlalu lama? Oke, tak apa-apa. Tapi nanti kamu bikin program, susun selesai penetapan, bahwa ketua dengan teman-teman pengurus inti datang audiens dengan kakak. Ya? Gitu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, minta maaf karena saya ya bicara agak lama, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan kebersamaan kita di siang hari ini. Saya beri apresiasi untuk adik-adik saya semua. Yang mungkin saya hanya mau bilang kamu yang mahasiswa ini, kamu harus punya style penampilan ya. Performa itu penting. Yang perempuan laki-laki. Yang laki-laki jangan kasih tinggal rambut bertambah bawah kumis sampai di bawah sini. Sana enggak usah. Saya mau kasih tahu. Tanya sana anak Uncen, kampus Uncen. Mahasiswa Maibrat yang paling rapi di kampus Uncen itu hanya Mosok. Dan saya punya gaya itu style ini sampai hari ini. Jadi kalau saya berdiri begitu begini, ini macet belai pace kok. Ya iya begini. Gitu toh. Hidup ini biasa aja, nikmati saja. Tidak usah terlalu yang gampang, jangan bikin susah. Ya, begitu ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Dan terima kasih. Nanti saya tunggu waktu kapan ada mau ketemu, kita diskusi lebih detail lagi. Dan juga kita sebagai kakak harus memberi dukungan. Pak Kepala Dinas, ada nanti kalau datang ke ruangan lihat orang ya, supaya bantu orang, mungkin kasih kertas 1 rim kah, kasih printer 1 kah, begitu tuh kan mereka bangga toh. Gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk semua.